underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kelalaian pihak sekolah memasukkan nilai raport ini membuat kesempatan sejumlah siswa SMKN 10 Medan gagal untuk masuk melewat jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini murid-murid SMA itu kan cita-citanya selalu ingin bisa meneruskan pendidikannya di tingkat yang lebih tinggi, universitas dengan jalur prestasi. Ya, kalau jalur prestasi itu masuk kan diseleksi berdasarkan nilai yang dia peroleh dari raport maupun ujian. Nah, sekarang karena jalur prestasi itu relatif tidak pakai duit loh. Ya, uang sumbangan bisa nggak ada, macam-macam, sehingga semua orang menginginkan itu. Nah, sekarang celakanya ini ada SMA di Medan. Itu gurunya itu memasukkan pendaftaran untuk murid-murid yang tadi itu tidak bisa beres, sehingga sampai batas waktu terakhir orang-orang tadi, satu sekolahan tadi itu tidak bisa masuk untuk mendaftar jalur prestasi tadi itu. Nah, ini kan bikin celaka kan. Betul. Tapi sebenarnya kenapa hal ini bisa terjadi, Om Bob, keterlambatan itu? Nah, ini saya kira ini yang teledor ya kepala sekolahnya. Karena pendaftaran untuk jalur prestasi ini yang dilakukan kalau nggak salah itu 1 bulan. 1 bulan dan diperpanjang lagi kalau nggak salah 2 minggu. Ternyata kepala sekolah tadi itu mendaftarkannya itu 1 minggu sebelum deadline. Lah, penyakit-penyakit dari masyarakat kita itu kan selalu kalau ada apa-apa itu tidak mau dilakukan lebih awal, tapi menjelang akhir-akhir. Nah, sekarang semuanya akhir. Dan pendaftaran sistem prestasi ini kan lewat online. Nah, you tahu kan online di Indonesia itu kayak apa? Begitu mulai banyak orang yang mau masuk, biasanya online-nya down. Ya, internetnya down, semua masuk nggak bisa, jadi overload, jadi terpaksa down terus. Lah, coba ini dimulai dari pagi, minggu pertama, jangan minggu keempat. Mestinya itu bisa dicoba terus. Dan biasanya internet itu penuh kalau pas jam kerja. Nah, mestinya sebagai seorang kepala sekolah, ya kan tanggung jawabnya mendaftarkan anak didiknya dia yang prestasinya bagus-bagus tadi itu. Ya, ini banyak keluhan, ada yang ranking 3 gagal, ranking 10 juga gagal. Ini kan jadi repot. Nah, mestinya kepala sekolah ini jangan mempunyai mental yang namanya pegawai. Dia itu pejabat. Ya, jadi yang penting tanggung jawabnya, bukan jam kerjanya. Lah, sama tahu ini kepala sekolahnya itu sifatnya masih mempunyai sifat yang pegawai. Jadi dia bilang, ya ini kalau masuk kerja di sekolahan itu kan pagi hari jam 7, jam 2 udah pulang. Jadi persis jam 2 itu tenggo. Ya, nggak peduli ini nggak bisa masuk, ya tenggo, aku udah nggak mau urus lagi. Ya, mestinya kan bila perlu harus dikerjakan malam hari. Ya, yang di sini kan dituntutnya tanggung jawabnya dia sebagai kepala sekolah untuk mendaftarkan murid didik dia yang bagus-bagus untuk bisa masuk jalur prestasi. Nah, ini mentalnya kepala guru tadi itu yang harus dibikin beres. Nah, sekarang memang itu bayangin udah diundur. Pendaftaran itu udah diundur, dia tetap tidak bisa masuk terus. Ya, karena sifat mentalnya tadi itu tenggo. Jam 7 sebanyak orang yang pada masuk semua. Ya, semua seluruh Indonesia berebut untuk bisa daftar di situ. Mungkin ini kok masih hang, tunggu dulu. Wah, ini kok masih sementara nggak bisa, tulisannya begitu sementara nggak bisa, overload, silahkan kembali lagi beberapa saat. Nah, mungkin kepala sekolahnya bosan kan, kok begini terus ya dibiarin aja. Nah, ini mental yang nggak bener. Kasihan itu anak didik kita.
Kalau seperti ini solusinya bagaimana Om Bob? Ya solusinya ya udah nggak bisa. Ya masa harus dibuka lagi hanya untuk melayani dia, kan nggak bisa. Urusannya departemen yang ngurusin jalur prestasi ini kan cuma ini. Dia udah cukup bagus untuk memperpanjang. Solusinya ya anak-anak tadi itu melalui jalur yang lain. Kalau udah melalui jalur lain kan pakai uang. Ya. Pakai bayar. Ya, nah ini yang nanggung kepala sekolahnya itu supaya kapok, supaya besok mereka kepala sekolah tadi itu kerjanya harus lebih benar. Jadi jangan mentalnya mental pegawai seperti ini. Harusnya mentalnya adalah mental pejabat yang bertanggung jawab. Ya. Jadi paling bagus ya sekarang anak didik yang prestasinya bagus-bagus tadi itu melalui jalur yang bukan prestasi, tetapi biayanya dibayarin oleh kepala sekolah tadi itu, biar kapok. Dan kalau ini udah terjadi, ini menjadi contoh seluruh kepala sekolah di Indonesia agar kalau ada hal-hal yang seperti ini jangan lepas tanggung jawab. Pokoknya saya sudah melakukan, ternyata sistemnya gagal, tidak bisa diterima dalam pendaftarannya itu, terus dia lepas cuci tangan. Nah ini nggak boleh. Ya, jadi memang sekarang harus seperti itu. Walaupun sebagian orang mengatakan kenapa kok kejam, kenapa kok dia harus bayar uang pendaftaran macam-macam bagi yang tidak pakai jalur prestasi karena kesalahannya dia. Ya memang apa boleh buat. Zaman sekarang harus cari contoh supaya orang tidak berani macam-macam. Sehingga apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya terjadi di dalam dunia pendidikan ini, terutama dalam kasus pendaftaran peserta didik baru ini, jangan sampai dikotori, dirusak oleh oknum-oknum kepala sekolah yang seperti tadi itu. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.